Oke, shalom semuanya. Kembali lagi di channel saya. Sebentar kita akan mendengarkan suatu sharing dari seorang kakak yang bernama John Kurniawan. Kakak ini merupakan salah satu founder dari komunitas anak muda juga. Kak John. Oke, shalom Halo, Kak. salam semuanya. Salam Shalom. Roy. Gimana kabarnya nih? Ya, puji Tuhan luar biasa baik. Puji Tuhan luar biasa. Oke, sebelum kita melanjutkannya kita lebih dahulu berdoa dulu Kak ya. Nanti setelah Oke. itu langsung Kakak sharing. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami bersyukur buat setiap penyataan dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan sharing Tuhan dengan Kak John Kurniawan Tuhan tentang berbuat baik dalam kehidupan ini Tuhan. Kiranya biarlah Tuhan jaringan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kau berikan cuaca yang cerah, cuaca yang baik Tuhan, supaya sharing ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang menonton dan mendengarkannya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, biar Engkau yang bekerja, yang berkarya dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur, haleluya. Amin. 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 Oke, mungkin langsung aja kakak nih, nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan. Oke. Oke. Ya, saya mau sharing tentang berbuat baik. Di sini saya tambah dengan kata-kata bahasa Inggris doing virtuous. Kenapa saya pakai kata-kata ini? Ya, atau virtuous dalam bahasa Indonesianya adalah bajik. Bajik dalam terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia Online yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau membawa kebaikan. Yang mencakup tentang keselamatan, keberuntungan dan sebagainya. Ya kenapa? Saya suka tentang hal ini. Berbuat baik itu tidak hanya sekedar kita memberikan sesuatu pada orang lain, tapi kita bisa memberi pengharapan bagi orang, pengharapan, dan kita bahkan bisa membawa orang mengenal keselamatan di dalam Kristus. Saya sungguh ya terberkati tentang hal ini. Ya pada hari ini tentang berbuat baik saya landasi dengan firman Tuhan di Efesus 2 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya ini sudah jelas teman-teman, yang namanya untuk berbuat baik itu memang rencana Allah sendiri. Dan Tuhan rindu juga supaya kita hidup di dalamnya, kita menghidupinya. Dan segala ciptaan Tuhan itu baik. Ya, Allah melihat semuanya apapun yang dia ciptakan itu baik. Itu seperti yang tertulis dalam Kejadian 1. Bahkan dia menciptakan manusia itu bukannya sekedar baik tapi spesial. Dan makanya dia membuat kita itu berharga di matanya. Kita itu indah di dalam Kristus, teman-teman. Ya kita ketika kita sudah dipandang Tuhan itu indah, berharga, baik. Kita sebagai orang percaya perlu sekali menghidupi firman Tuhan ini untuk selalu berbuat baik. Ya selama kita bisa berbuat baik, lah ngapain enggak? Ya saya berharap melalui sharing pada hari ini, ya kita semua untuk tidak jemu-jemu berbuat baik, untuk jadi saksinya, dan jadi berkat bagi orang lain, bagi orang-orang yang kita jumpai. Karena saya percaya, orang yang peduli dengan sesama itu sedikit sekali sih. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan, kepedulian kita. Yang namanya care dan share itu penting sekali. Ya, melalui ayat yang ke-10 ini, perbuatan baik adalah rencana kekal Allah, seperti yang saya katakan tadi. Itu sebuah rencana Allah untuk kita. Ya, perbuatan baik yang sejati harus memiliki beberapa karakter. Ya, karakteristik. Yang pertama yaitu muncul dari iman yang benar. Kita harus mengimani ini memang benar dari Allah, Tuhan yang menciptakan kita supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan khususnya untuk berbuat baik. Yang kedua,
yaitu seturut dengan perintah Tuhan di dalam kitab suci. Kalau kita sudah mengimani, bisa percaya, kita akan mau menghidupi setiap firman Tuhan. Ya, khususnya pada hari ini untuk berbuat baik. Yang ketiga, dilakukan untuk kemuliaan nama Allah. Ya, ini berbicara tentang motivasi kita. Jangan sampai kita salah motivasi dan berbuat baik. Pasti Tuhan tidak akan berkenan. Ini juga kita bisa kategorikan itu menjaga kekudusan hati. Kekudusan hati itu berbicara tentang ya kita mengetahui motivasi kita yang benar. Saya percaya kalau kita memiliki motivasi yang benar, segala apapun yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan itu akan berdampak. Ya. Sangat disayangkan apabila orang-orang Kristen justru kalah daripada orang-orang lain. Sangat memalukan apabila orang-orang Kristen justru kalah dengan orang lain dalam mengasihi. Ya, sangat menyedihkan apabila orang-orang Kristen justru kalah sabar dibanding dengan orang-orang lain. Ya, kalau kita bisa menghidupi kasih, bisa peduli dengan orang lain, dan bisa sabar, bisa percaya, nama Tuhan akan dimuliakan melalui kita. Ya, melalui hal ini kita bisa memperkenalkan Kristus pada orang lain. Ini adalah sifat-sifat dan karakter Kristus. Ya, saya percaya kita bisa merekomendasikan Kristus pada orang lain, yaitu melalui perbuatan kita. Ya, saya percaya orang akan terberkati dengan hidup kita kalau kita benar-benar menghidupi firman Tuhan. Ya, sedih sekali kalau kita tidak menghidupi firman Tuhan. Karena kenapa? Karena akan berujung kita menjadi batu sandungan. Ya, untuk perbuatan baik ini, saya juga ya kagum dengan salah satu hamba Tuhan yang menghidupi hal ini. Ya, khususnya yaitu Bang Radit Oloan atau almarhum Bang Radit. Dia yaitu menghidupi yang namanya kasih ini. Ya, tanpa kasih saya percaya Bang Radit tidak akan mau menjangkau namanya generasi. Saya percaya dasar kasihnya ada dalam diri beliau sehingga beliau mau menjangkau dan memberkati dan menginspirasi banyak generasi. Ya, Bang Radit bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kita apakah sudah menjadi berkat bagi orang lain? Gitu pertanyaannya. Ya, di saat-saat ini manusia diajari Tuhan untuk berbuat baik, peduliin orang lain tanpa memandang bulu. Ya, kenapa? Ini adalah masa-masa pandemi, masa-masa sulitnya orang. Ya, orang butuh pertolongan, orang butuh pengharapan. Biarlah melalui diri kita banyak orang diberkati, banyak orang mendapatkan pengharapan. Ya, dalam masa-masa ini kita bisa menjadi berkat ya bagi orang lain. Tapi jangan lupa hidup dalam atau menghidupi protokol kesehatan. Karena banyak orang di masa ini memiliki alasan untuk tidak peduli orang lain gara-gara COVID. Ya, kita sebagai orang percaya tetap bisa menjadi berkat, bisa peduli orang lain di masa pandemi ini dengan cara tetap menghidupi protokol kesehatan. Saya percaya apapun untuk kebaikan itu pasti ada caranya dan ada jalannya. Makanya janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Apalagi masa saat ini ya, masa yang sulit. Banyak orang butuh pertolongan, banyak orang butuh pengharapan, banyak orang butuh yang namanya sahabat. Ya, karena saya percaya orang sulit untuk mengasihi samanya di masa-masa saat ini. Dan kita harus tahu, kita kan adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang saling melengkapi, yang harus saling tolong-menolong. Ya, pertanyaannya seperti yang saya katakan tadi, saat-saat ini apakah kita masih punya rasa kepedulian pada sesama atau sudah hilang malah? Ya. Saya rindu kita semua kalau mengaku sebagai orang percaya Tuhan, bila kita tetap memiliki namanya kepedulian pada sesama, memiliki kasih sehingga
kita mau berbuat baik pada mereka. Yang namanya tindakan baik itu akan nyata kalau kita memiliki kasih. Ya, dan di sini saya juga mengutip dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya kalau kita menghidupi yang namanya perbuatan baik, itu orang lebih respect dengan kita, ya. Dan bisa dikatakan kalau kita menghidupi namanya kebaikan, perbuatan baik, ya saya peduliin orang lain. Saya percaya ketika kita dalam menjalani hari-hari kita, yang namanya kebaikan demi kebaikan itu pun akan kita terima juga. Supaya orang, dan di sini yang tentang kita berbuat baik, supaya orang yang di sekitar kita ini mengenal Tuhan Yesus, ya, supaya ya kita bisa mengenalkan Kristus melalui perbuatan kita. Saya percaya kalau kita menghidupi namanya firman Tuhan, banyak orang akan ya tertarik, menjadi kepo. Ini orang percaya ini, orang Kristen ini kok luar biasa. Ya, hatinya yang begitu lembut, penuh kasih, ya sabar, suka peduli sesama, jadi kepo. Pasti akan tanya-tanya, ya. Melalui hal ini juga kita bisa bawa mereka untuk mengenal Kristus dan menerima karya keselamatan itu. Ya, kita bisa memberitakan perbuatan Allah yang besar itu, yakni dengan perbuatan baik, memiliki cara hidup yang baik, agar orang-orang yang di sekitar kita dapat akan nama Allah. Dan biarlah bukan kita sendiri yang memuliakan nama Allah, orang-orang di sekeliling kita biarlah juga bisa memuliakan nama Allah dengan setiap perbuatan baik kita. Ya, dengan kita sudah yakin firman dalam 1 Petrus ayat 2 yang 1 Petrus 2 yang ayat yang ke-12 ini yang meyakinkan kita. Saya percaya ketika kita menghidupi hal ini, menghidupi 1 Petrus 2 ayat yang ke-12, kita pun akan menerima hal yang baik pula. Dan melalui firman Tuhan ini, biarlah kita menjadi pribadi yang enggak cuek, tapi suka menolong sesama, mengasihi sesama, peduli sesama. Teman-teman, saya percaya kalau kita menghidupi perbuatan baik ini, menghidupi karakter Kristus, ya, saya percaya tanpa kita mengkeluarkan nama Kristus di luar, banyak orang akan datang pada kita. Dan dari situ kita juga bisa membawa keselamatan bagi mereka. Dan di sini juga saya akan memakai Amsal yang ke-11 ayat yang ke-17. Ya. Di sini saya kasih ayat yang luar biasa juga. Amsal yang ke-11 ayat yang ke-17 yaitu orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Saya percaya firman Tuhannya pasti kalau kita hidupi itu menjadi nyata. Ini berbicara juga tentang namanya tabur tuai. Siapa yang berbuat baik akan menerima kebaikan. Saya percaya ketika kita menjadi orang murah hati, suka berbuat baik, ya, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita menjalani hari-hari kita, kehidupan kita, yang namanya kebaikan demi kebaikan itu pasti ada. Ya mungkin juga ada kerikil-kerikil yang membuat kita sedih pun ada, tapi hal yang baik itu akan kita alami, kita terima kalau kita menghidupi yang namanya kebaikan. Kita murah hati. Ketika kita murah hati, yang namanya kemurahan itu pun akan kita terima. Berbuat baik sama dengan berbuat baik pada diri sendiri. Bahasa kasarnya adalah kalau kita berbuat baik, hidup kita akan menjadi aman atau mengamankan diri kita. Kalau kita tidak berbuat baik atau murah hati, mungkin orang-orang di sekeliling kita itu akan sulit, akan respect dengan kita. Beda cerita kalau kita menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan. Kita menebarkan kebaikan demi kebaikan. Kita menebarkan murah hati demi murah hati. Saya percaya hidup kita itu akan dipenuhi dengan sukacita. Ya. Dan karena
Kenapa? Itu untuk diberkati. Ya, melalui firman Tuhan pada Amsal ini saya menyimpulkan memberkati untuk diberkati. Berbuat baik pasti akan terima kebaikan pula. Kenapa kok kita harus berbuat baik? Bukan hanya di ayat-ayat yang tadi dijelaskan, tapi dalam Amsal yang ketiga ayat ke-27 juga dijelaskan kita harus berbuat baik. Ya, dalam Amsal yang ketiga ayat ke-27 saya akan bacakan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Tuh, selama kita mampu melakukan kebaikan, selama kita mampu menolong atau menjadi berkat bagi orang lain, nah, jangan kita menahan kebaikan itu. Ya, kalau kita tidak melakukannya, saya sendiri yang akan menanggungnya. Kalau kita tidak mau melakukan firman Tuhan, ya, hati-hatilah hidup kita. Hidup kita akan aman, hidup kita akan ya disertai Tuhan, dipimpin Tuhan, diberkati Tuhan kalau kita mau melakukan setiap firman Tuhan, khususnya untuk firman ini. Kalau kita tidak menahan kebaikan atau kita mau menjadi berkat bagi orang lain, saya percaya Tuhan akan nyatakan sesuatu yang luar biasa atas hidup kita. Ya, melalui firman Tuhan pada hari ini, saya mau mengajak teman-teman, para penonton channel ini, untuk berlomba-lomba berbuat baik. Ya, ini ada statement. Ya, kalau nggak bisa berbuat positif, kurangnya berbuat negatif. Ya. Jangan sampai kita dalam hidup ini menjadi batu sandungan dan pada akhirnya kita tidak memuliakan nama Tuhan. Kita tidak menjadi saksi Kristus. Menghidupi yang namanya berbuat baik ini. Kita hidup dalam perbuatan positif. Terus mulai hal itu kita bisa menyebarkan karakter Kristus sehingga banyak orang akan mengenal Kristus melalui itu, melalui diri kita. Dan di dalamnya kita bisa membawa pengharapan bagi orang-orang yang membutuhkan pengharapan. Ya, seperti contoh tokoh Alkitab, tokoh Yusuf. Walaupun dia dibenci saudara-saudaranya, dia tetap menebarkan kasih, menebarkan pengampunan, menebarkan kebaikan. Sehingga pada akhirnya hidupnya ini diberkati Tuhan luar biasa. Bahkan bisa mengubahkan saudara-saudaranya. Ya. Begitu pula dengan Yesus sendiri dalam masa hidupnya. Selalu dipenuhi dengan kebaikan demi kebaikan. Suka menolong orang yang dijumpai. Suka menolong orang yang ditemui ketika mereka membutuhkan pertolongan. Sehingga banyak orang pun respect pada Yesus dan mau mengikut Yesus. Walaupun ada beberapa ya orang yang tidak suka dengan Yesus, tapi saya percaya dalam kehidupan Yusuf atau Yesus itu lebih banyak orang yang suka pada mereka karena kebaikan mereka. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai orang percaya khususnya jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Ya teman-teman, janganlah setiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita harus menghidupi kasih, yaitu kita mau mengasihi sesama. Dari situ kita akan membawa suasana surga turun ke bumi ini. Janganlah pilih-pilih untuk berbuat baik kepada orang lain. Tetaplah berbuat baik meskipun kepada orang yang tidak mampu membalas kebaikanmu atau tidak mampu membalas kebaikan kita. Bisa jadi nanti Allah yang akan mewakilinya untuk membalas kebaikan itu kepada kita. Ya, itu pun harus kita landasi dengan motivasi yang benar. Motivasi yang benar yang dimana tadi? Kita bisa memiliki motivasi sesuai dengan Kolose yang ketiga ayat yang ke-23, yaitu apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarlah apapun yang kita lakukan, setiap firman Tuhan yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, biarlah itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah semuanya itu untuk banyak orang mengenal Kristus. Hidup kita adalah Alkitab yang sedang dunia baca. Ya, adapun pepatah Jawa, urip itu kudu urup. Berarti hidup itu benar-benar harus hidup. Hidup itu benar-benar harus
menginspirasi banyak orang. Ya, menjadi berkat bagi banyak orang dan bukan menjadi batu sandungan. Teman-teman, kita diciptakan ini spesial untuk berbuat baik. Ya, untuk itu kita harus mau melakukan yang namanya kebaikan demi kebaikan. Ya, karena seperti tadi Amsal yang ke-11 ayat yang ke-17 sudah katakan, orang yang murah hati berbuat baik pada diri sendiri. Karena saya percaya ketika kita melakukan hal baik, melakukan firman Tuhan, kita pun akan menerima kebaikan pula. Di sini bisa kita sadari bahwa ini sebuah tabur tuai. Ketika kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik, teman-teman. Berbuat baik supaya banyak orang kenal Kristus dan hidupnya memuliakan nama Kristus. Bahkan bukan hanya mengenal dan memuliakan nama Kristus, tapi mau menerima Dia. Manusia adalah makhluk sosial dan memiliki kasih. Kalau kita sebagai makhluk sosial tidak menghidupi yang namanya kasih, ya, tidak menghidupi yang namanya kepedulian sesama, tidak menghidupi menolong orang yang membutuhkan pertolongan, ya, saya percaya Tuhan akan sedih. Ya, yang namanya makhluk sosial itu tidak akan menjadi nyata dan dunia tidak akan terasa indah kalau dunia tidak dipenuhi dengan kasih. Saya percaya kalau dunia tidak dipenuhi dengan kasih, kejahatan demi kejahatan akan menjadi nyata di bumi ini, bahkan dunia ini akan terasa mengerikan tanpa adanya kasih. Oleh sebab itu, saya mengajak lagi untuk teman-teman di sini untuk menghidupi yang namanya kasih, menghidupi untuk berbuat baik, ya, menjadi pelaku firman Tuhan. Mari teman-teman, selama masih kita bisa, selama kita mampu, masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Nah, ngapain enggak? Karena Tuhan sudah berjanji kita menjadi pelaku firman Tuhan. Janji-janji Tuhan itu akan nyata. Bahkan ayat demi ayat tadi yang kita baca. Kalau kita berbuat baik, kita pun akan mengalami namanya dan bahkan menerima yang namanya kebaikan itu. Ya, teman-teman, firman Tuhan sharing pada hari ini, ya cukup sekian. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing juga atau bertanya, saya akan persilakan. Waktu selanjutnya saya kembalikan pada saudara Roy. Oke, mungkin ini Kak Christine gabung ini ya. Ada mau ditanyakan mungkin Kak. Makasih udah join. Halo Kak Christine, ketemu lagi. Shalom, ketemu lagi. Wah, luar biasa. Cek. Halo. Iya, kedengaran. Ini kok suara saya feedback ya? Iya, feedback. Cek. Oke. Ya, thank you Roy. Udah diizinin gabung ke live-nya. Dan untuk Brother John, tadi kesaksiannya aku baru nyimak di menit keberapa tadi, agak ketinggalan. Saya boleh tanya ya, saat ini apa yang menjadi saat ini Brother John, saya lihat kan punya sebuah akun yang isinya itu melayani Tuhan ya, isinya quote-quote berkat, firman, dan motivasi ya. Apa yang awal mulanya kenapa kok mau fokus di melayani Tuhan, terus mau juga menjadi motivator anak-anak muda, terus apakah Brother John pernah mengalami mukjizat yang dari Tuhan ya, mungkin mendengar suara Tuhan secara audible atau mengalami kesembuhan atau bagaimana? Terus saat ini rencana goal ke depan itu apa? Itu aja. Iya, pada awalnya itu dimulai dari saya sekolah teologi. Ya, saya sekolah teologi itu hanya untuk gengsi-gengsian aja menjadi anak kuliah. Kenapa saya masuk di sekolah teologi ya? Karena pada waktu itu kampus teologi itu biayanya murah, yang paling murah. Di situ saya masuk teologi bukan hanya sekedar panggilan, tapi hanya untuk meceng-mecengan. Tapi dalam perjalanan waktu, Tuhan itu mengarahkan saya untuk semakin mengalami dan menerima panggilan. Pada akhirnya, yang namanya pelayanan itu menjadi sebuah panggilan. Suatu ketika, kenapa kok saya melayani generasi? Yaitu suatu ketika
setelah saya lulus, ada hamba Tuhan bilang, kamu fokus pelayanan apa? Langsung saya respect spontanitas dengan menjawab, saya mau melayani generasi. Itu saya menjawab tidak berpikir dulu, tapi langsung spontan. Nah, tapi ketika waktu itu, dengan berjalannya waktu, saya tidak bergerak untuk melayani generasi. Saya hidup hanya ya apa adanya gitu. Sampai suatu ketika Tuhan ya ingatkan, kamu harus melayani generasi atau melayani youth. Itu pun dalam panggilan yang itu, saya nggak respon. Saya cuek aja, langsung saya ya menjalani hari demi hari seperti biasanya, tanpa tujuan. Suatu ketika di tahun berapa gitu, Tuhan ingatkan lagi. Langsung saya berpikir, ini Tuhan sudah berulang kali ingatkan untuk melayani generasi. Bisa gawat hidup saya nanti. Nah, saya sendiri yang akan rugi nanti ke depannya. Ya, gara-gara itu juga saya masih cari alasan dengan menjawab panggilan Tuhan itu. Tuhan, oke, saya mau melayani ke generasi. Tapi saya nggak bisa melayani sendiri. Terus Tuhan jawab, coba kamu sharingkan dengan teman-temanmu sekitarmu itu, yang di dekatmu. Pasti ada yang mau join. Terus saya sharing pada mereka, terus mereka ada beberapa yang mau join. Ya. Akhirnya untuk komunitas untuk melayani generasi. Dan bukan hanya itu, di suatu ketika juga Tuhan perjelas dalam panggilan melayani generasi itu. Kamu jangan melayani generasi atau youth itu sepenuhnya di dalam gereja. Ya, Tuhan bilang itu, saya belum tahu alasannya. Tapi saya mau berjalan terus. Terus saya sharing dengan teman-teman yang sudah join dengan saya itu, dapat mendapatkan satu ya panggilan yang jelas bahwa tidak di luar gereja itu berarti kita harus masuk ke sekolah demi sekolah, khususnya SMA atau SMK. Ya. Oke, SMA, ya. Saya sebagai founder atau leader langsung saya memutuskan, oke, kita masuk di beberapa sekolah. Langsung tim saya itu beserta saya sharing dengan satu guru agama di salah satu sekolah di kota saya. Ternyata puji Tuhan, beliau welcome dan memberi ruang untuk kita bisa melayani di situ. Dan dari situ saya mendapatkan jawaban dari Tuhan kenapa saya harus melayani di luar atau di sekolah itu, bukan di dalam gereja. Kenapa? Di situ saya menemukan banyak generasi yang tidak ibadah youth, yang tidak ibadah umum, bahkan ada yang suka menyembah berhala di luar. Dari itu saya semakin yakin, oh ini benar berarti dari panggilan Tuhan. Dari itu juga saya semakin diyakinkan untuk melayani generasi karena Tuhan pertemukan tim baru dengan caranya Tuhan yang unik. Dan kenapa kok saya lebih fokus lagi untuk melayani di media ini? Karena melihat situasi yaitu pandemi, kita bisa reaching out atau menjangkau jiwa lebih luas yaitu ketika melalui internet atau media sosial itu. Bahkan melalui media sosial kita bisa menghidupi firman Tuhan, yaitu firman Tuhan yang kita bisa melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada Yesus lakukan. Itu yang membuat saya semakin excited sampai sekarang melayani generasi. Bahkan karena pengalaman hidup almarhum Bang Radit itu yang membuat saya semakin excited dalam melayani generasi. Itu yang kesaksian dari saya. Mungkin bisa menjawab pertanyaan Kak Christine tadi. Ya, brother. Maksudnya panggilannya ini maksudnya bagaimana nih? Kan prosesnya orang apakah benar-benar mendengar suara hati atau mendengar suara audible atau melalui pengalaman khusus, contohnya mungkin ada orang yang menyampaikan kepada Brother John atau bagaimana nih meresponi panggilan Tuhan tadi itu, yang sempat Brother ini ya tadi ceritakan gitu. Ya, mengenai panggilan itu dari suara hati dan peneguhannya itu ketika
saya bertanya dengan Tuhan. Tuhan menjawabnya itu dengan apa yang sudah saya lakukan dalam pelayanan itu. Itu jawaban dari Tuhan. Contohnya tadi, kenapa saya harus melayani generasi di sekolah? Itu Tuhan nggak jawab. Tapi Tuhan jawab ketika saya sudah melangkah. Di situ menemukan sebuah jawaban bahwa di situ banyak jiwa yang harus dijangkau. Banyak jiwa yang tidak masuk gereja. Karena kenapa? Karena orang itu generasi bisa tidak masuk ibadah. Tapi generasi itu tidak bisa untuk tidak masuk sekolah. Gitu. Dari situ Ya, luar biasa ya, karena kita juga dipermudah dengan sosial media dan teknologi. Ya contohnya sekarang ini nih, Brother Roy punya channel YouTube, terus kesaksian, bagikan firman Tuhan, terus Brother John juga punya channel, terus membagikan video-video link-link ibadah, itu juga kan udah menjadi saluran berkat ya buat kita yang anak-anak muda, dan beruntung banget kita saat ini tuh disediakan teknologi yang sangat memadai sehingga mempercepat juga kita menyebaran. Iya, puji Tuhan banget. Dengan COVID, walau kita tidak ke gereja pun ya, contohnya nih kita dulu mau misalkan contoh gereja, mau ke gereja A, terus kita harus datang dulu ke tempatnya baru dengerin khotbah si pendetanya. Tetapi sekarang dengan model smartphone aja, terus ada koneksi internet, kita bisa nonton ibadah gereja manapun ya kan. Mau dia pendeta siapapun, kita tinggal klik terus kita lihat video banyak banget di sini gitu ya. Dan saat ini goal ke depan apa nih kalau boleh tahu nih terakhir nih? Goal apakah ada mau ngadain worship, praise and worship konser atau apa? Mungkin boleh kalau ajak-ajak projectnya. Dalam saya melayani generasi melalui media sosial ini, khususnya IG, Instagram. Saya bisa dibantu dengan satu cewek. Mungkin teman-teman kenal. Namanya Alda. Saudari Alda. Saudari Alda. Iya, generasi berkualitas ini saya lakukan pelayanan melalui IG. Bahkan nanti next ke depannya melalui Zoom demi Zoom. Bahkan kalau untuk sekarang ada juga sih tiap bulannya kita live kesaksian demi kesaksian dari narasumber yang saya tentukan. Yaitu dalam generasi berkualitas ini saya memiliki namanya visi dan misi. Visinya adalah menjadi generasi berkualitas yang serupa dengan Kristus. Terus misinya adalah memuridkan generasi untuk menjadi serupa dengan Kristus melalui media sosial. Terus membangun generasi yang memuridkan generasi melalui media sosial. Dan pelayanan saya ini, saya landasi 2 firman Tuhan. Yang pertama dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, yaitu janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yang oleh firman Tuhan pada ini dalam fokus saya, kita sebagai anak muda harus lebih lagi memuliakan nama Tuhan dengan passion kita, dengan talenta kita, dengan apa yang kita sukai. Kalau kita melakukan pelayanan dengan apa yang kita sukai, itu pasti hasilnya maksimal. Yang kedua, saya punya landasan firman Tuhan juga dari Mazmur yang ke-119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ini dasar pelayanan saya di IG, yaitu sharing tentang kebaikan Tuhan, tentang firman Tuhan. Karena dilandasi oleh firman Tuhan ini. Karena firman Tuhanlah yang membawa kita atau generasi ini untuk bisa tetap hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang tujuan goal saya itu. Amin. Ya, brother, semangat terus melayani Tuhan dimanapun berada. Pasti di depan sana banyak yang kita hadapi juga ya, persekusi atau apapun, pasti itu semua diizinkan Tuhan. Tapi saya berdoa semangat selalu kita, Brother Roy juga,
apapun yang kalian lakukan untuk melayani Tuhan, semangat selalu untuk memuliakan Tuhan karena inilah waktunya kita. Kapan lagi kesempatan kita untuk bisa memuliakan nama Tuhan ya. Oke, semangat selalu brother, sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Aku boleh di sini dulu ya. Oke, Ya, silakan. thank you, Tuhan berkati. Ya. Oke, mungkin ini Iren ini mau bertanya mungkin. Silakan. Halo, salam bertanya, Iren. Kak Jon. Iya, shalom Kak Jun. Kak Jun ya. Iya. Tadi nanti renungannya ya, kita berbuat baik ya. Tapi dalam kita berbuat baik itu pasti deh. Siapapun pasti ada tantangannya kan. Nah, kayak contohnya aja kita mau berbuat baik sama orang. Nggak usah jauh-jauh, orang-orang terdekat aja kayak teman sepelayanan kita di gereja dan lain sebagainya. Terus kita dulu sempat beda pendapat atau kita sempat tengkar. Terus ketika kita mau berbuat baik, mereka itu masih simpen dendam, mungkin masih simpen rasa akar kepahitan gitu. Tapi kita mau berbuat baik kan sama mereka, mau bantu mereka gitu. Terus gimana respon kita atau apa yang kita bisa lakukan kalau orang yang mau kita tolong itu nggak mau terima kita karena ada rasa akar kepahitan mungkin. Gimana dong? Ya, yang namanya John Kurniawan. Ya, karena yang namanya menyebar kebaikan itu harus kita lakukan terus-menerus tanpa adanya kejemuan. Kita harus tidak jemu-jemu dan berbuat baik. Ya, kenapa? Perubahan orang itu tidak instan, tapi ada proses. Saya percaya dengan doa kita dan dengan perbuatan baik kita, orang walaupun yang dulunya kecewa dengan kita, sakit hati, itu bisa berubah melalui doa kita yang kita panjatkan, dan dia bisa melihat perbuatan baik kita. Tapi ingat, itu jangan buat kita stres. Kenapa? Kita tidak bisa membuat semua orang suka dengan kita. Ya. Kita hanya bisa membuat orang suka dengan kita beberapa saja. Ya, oleh sebab itu, janganlah kita stres gara-gara itu. Itu yang jawaban dari saya. Siap. Makasih Kak Jun, itu aja sih aku nanya. Oke, ini kita jawab dari yang komentar nih Kak. Ada dari komentarnya ada 2 nih. Ini satu ini. Bisa ditunjukkan. Bacakan, oke. Bagaimana cara kita merespon orang yang selalu berbuat jahat kepada kita, Kak? Padahal kita sudah selalu berbuat baik. Ya, tetap aja berbuat baik. Jangan kita meresponi kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita meresponi kejahatan dengan kejahatan, berarti orang jahatnya tambah 1, yaitu kita. Itu aja. Ya sih, karena firman Tuhan juga bilang kan kita kalau kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Iya. Kalau kita membalas kejahatan, berarti orang jahatnya tambah, yaitu kita. Iya, betul. Ini satu lagi nih. Apa yang harus kita lakukan jika kita belum mampu selalu berbuat baik, Kak? Iya, minta pertolongan Tuhan. Karena Tuhan yang mempunyai kasih. Perbuatan baik kan harus dilandasi dengan kasih. Yang mempunyai kasih hanya Tuhan. Kita bisa mengasihi dan untuk berbuat baik. Kalau kita belum memiliki itu, kita datang pada Tuhan, minta tolong Tuhan, minta kekuatan, kemampuan, minta kasihnya untuk bisa diimpartasikan ke kita supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan, khususnya untuk berbuat baik itu. Saya percaya kalau kita punya kerendahan hati, mau kerinduan untuk berbuat baik, ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan akan mampukan untuk kita lakukan setiap firman-Nya. Itu yang dari saya. Ya. Ada lagi. Oke, mungkin sekarang ini belum ada yang bertanya mungkin, tapi saya mau tanya nih sama kakak nih, kan kita baru saja kan kehilangan salah satu role model kita. Ibaratnya dia itu salah satu panutan kita. Saya aja kemarin pas dengar itu, wah sangat-sangat terkejut. Bahkan saya termenung sebentar. Padahal rencana kemarin kalau memang sudah pulih kan, udah connect kemarin sama Pastor Christopher. Kalau udah pulih bisa nanti saya ajak podcast juga rencana kan. Cuman ya Tuhan tidak izinkan. Padahal sama sekali dari dulu saya kayak dia, karena almarhum Raditya Ulwan itu khotbahnya gitu ngena sekali sama kita anak muda ini. Karena apalagi khotbahnya itu pengalaman hidupnya dia sendiri soalnya. Betul, apalagi gimana ya, apalagi kita yang dulunya
hidup kita sama seperti dia gitu yang belum kenal Tuhan, tapi kayak selaras gitu dengar kesaksian dia. Makanya dia juga termasuk salah satu panutan saya kenapa saya bisa berubah gitu, karena dulu juga saya seperti itu, hidup berandalan, hidup bebas, mungkin hidup keluar malam, semua sudah saya jalani. Cuman saya dengar dia, saya lihat kesaksian dia bahwa dia aja bisa, kenapa kita nggak bisa kan gitu. Tapi wah, sangat-sangat bersedih, Indonesia pada saat ini bersedih luar biasa. Usianya masih sangat muda, 36 tahun ya. Tapi itu biarlah jadi motivasi sama kita lah. Semoga generasi-generasi Raditya-Oloan yang baru muncul lah. Dari situ kita kan bisa lihat. Jadi itu gimana tanggapan kakak buat generasi-generasi yang lain ini? Untuk pengalaman Bang Radit Oloan itu saya salut sekali. Kejatuhannya kan di usia dia yang masih muda belia sih. Dia tapi dalam masa usia mudanya itu dia bisa meresponi kejatuhannya itu dengan baik, dengan tepat. Dia mau bertobat dan dia mau bertanggung jawab hasil dari perbuatannya itu dengan istrinya yang sekarang ini. Dan saya juga salut dengan dia, yaitu ketika dia mau berubah itu dia tetap menjalani proses demi proses dan tidak undur dari proses itu. Dan pada akhirnya dia bisa sampai sekarang ini sebagai hamba Tuhan yang luar biasa dipakai. Bahkan saya salut lagi kepada dia ketika dia memandang generasi ini yang luar biasa. Dia memandang generasi ini bukan sebuah problem, tapi history maker. Dan saya suka lagi dengan Bang Radit, yaitu dia tahu bahwa generasi ini tidak butuh untuk dituntut, tapi dituntun. Itu yang memberkati saya sendiri. Dan passionnya untuk melayani generasi ini dan untuk membawa kasih Kristus pada generasi ini yang membuat saya sampai sekarang bisa lebih lagi excited dalam melayani generasi ini. Itu yang dari saya tentang Bang Radit. Ya mungkin Kak Christine ini bisa mungkin ngasih masukan atau gimana melalui kesedihan kita sekarang ini, tapi itu kita jadikan semangat lah gitu. Kak Christine mungkin bisa kasih tanggapan gitu. Oke, cek dengar suara saya ya. Mohon maaf tadi sambil ini. Ini masuk ke pesan terakhir ya? Iya itu Bang Radit. Ini tentang Kak Radit gitu. Kakak mau kasih tanggapan apa? Halo? Anak muda yang lain gitu. Oke, saya nyimak dulu ya. Ini tadi sempat hilang tadi sinyal saya di ini audio saya. Oke. Kakak ini udah dengar. Sudah dengar, sudah. Coba kakak kasih tanggapan tentang Bang Radit Oloan. Oh, yang tadi Bang Radit, sorry. Ya, sebagai seorang yang saya dulu pernah berkecimpung di dunia malam ya. Beliau juga dulu backgroundnya pernah sempat jadi seorang DJ. Gimana menjalani kehidupan yang sangat kelam, sama seperti saya juga dulu pernah menjalani kehidupan yang nggak jauh dari dunia malam, dunia dugem. Itu sangat sangat luar biasa jika ada seseorang begitu diubahkan kisah hidupnya dengan proses kan hasil yang terlihat oleh banyak orang gitu ya. Hasilnya buahnya itu dari kehidupan yang dia jalani gitu, dari kehidupan, karakter, sikap kita yang kita jalani itu termasuk buah juga. Jadi beliau yang saat ini sudah banyak menginspirasi para generasi muda dengan dia membagikan share firman Tuhan, bersaksi juga supaya generasi muda datang kepada Yesus, datang kepada pribadi Tuhan Yesus, bukan mencari kesenangan di luar Tuhan gitu, atau mencari kesenangan di dunia ini gitu. Karena memang benar bahwa tidak ada yang puas kita tidak akan bisa merasa kedamaian yang sejati, rasa puas yang sejati gitu. Jadi beliau ini almarhum, yang sudah almarhum juga, saya sempat kaget juga dengar kabarnya begitu cepat, tetapi itu semua sudah kehendak Tuhan dan semua diizinkan Tuhan ya. Nah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil
Yang pertama sekali kita harus berbuah itu. Jadi remaja yang dia Kristen, yang dia pengikut Kristus itu bukan hanya embel-embel statusnya aja, tapi harus dicerminkan melalui pribadi, kehidupan dia, karakter dia gitu ke banyak orang, karena orang lah yang melihat hasil buahnya itu ya. Jadi berkat, yang kedua itu jadi berkat. Nah, jadi berkat ini bukan dalam materi, tetapi dalam apa sih yang bisa kamu bagikan kepada semua orang, yang hal yang positif tentunya ya, karena setiap dari kita kan diberi talenta, diberikan tadi itu talenta, karunia kayak contohnya Brother John atau Brother Roy. Mungkin Brother Roy karunianya ada suara yang bagus, bisa jadi leader song atau worship leader. Brother John karunianya bisa mengajar atau preaching atau khotbah. Itu juga karunia, karena tidak gampang melakukan itu semua gitu ya. Dan itu adalah hal yang bukan dibuat-buat gitu. Itu kita jalani itu dari hati gitu ya. Kita jalani semua itu motivasinya apa itu terpancar gitu dari hati kita gitu. Terus ketiga, yang pasti jangan menyerah, semangat terus itu. Kita perlu membina hubungan dengan Tuhan untuk menguatkan kita di tengah pergaulan yang semakin bebas, pergaulan yang semakin luar biasa di duniawian ya. Karena anak muda itu sedang banyak sekali serangan-serangan. Mau dia dari dunia game, mau dari sosial media, pornografi, terus dari macam-macam lah ya. Apalagi sekarang ini teknologi semakin canggih, orang mudah mengakses apapun gitu. Juga generasi muda yang jatuh ke pornografi juga ya, dan masturbasi. Nah, ini juga pernah juga di concern dengan Raditya Oloan ya. Dia pernah tegas bersaksi bahwa dia pernah juga masuk ke dalam ranah seperti ranah itu gitu. Ya, itu aja yang dari saya. Yang pasti semangat selalu lah. Kalian harus punya sesuatu dasar yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya, yaitu pribadi Tuhan Yesus itu sendiri ya. Amin. Ya. Oke, makasih untuk tanggapannya dari Kak Christine. Iya sih, itu sebenarnya secara manusia ya kita bersedih, tapi karena Tuhan kita itu kan Tuhan yang punya segalanya. Mungkin waktu Tuhan yang terbaik. Mungkin waktu Pastor Aditya udah habis sampai sini kan gitu. Tiba sekarang saatnya kita generasi baru inilah yang meneruskannya. Mudah-mudahan dari kepergiannya Pastor Aditya ini semakin untuk menyorong atau menyupport anak-anak muda gitu, mendorong supaya mereka melihat siapa pastor ini dulu kan gitu. Jadi hidupnya itu dulu berguna gitu, walaupun cuman sementara saja. Dia bertobat, saya lihat kemarin 2007 atau 2000 berapa itu dia bertobat, terus baru berapa belasan tahun sampai sekarang, tapi pelayanannya sangat luar biasa. Saya mengikuti terus kisah hidupnya, bahkan Tuhan pakai dia juga luar biasa kemana-mana. Bahkan anak muda Indonesia itu siapa yang tidak kenal dengan dia? Tidak mesti dari yang Kristen ya, dalam tanda kutip, semua kenal dia loh. Karena gimana motivasi, renungan-renungan dia, terus kayak video-video TikTok apa dia itu lebih menyeluruh kan gitu, umum. Tapi dia melalui itu bisa membuat orang berubah gitu, menjadi lebih baik. Wah, saya sebenarnya sampai sekarang masih tidak nyangka ini. Pelayanan digitalnya itu maksimal. Masa yang dia post-post di Instagram ya kan, di TikTok sudah dihidupi sendiri. Seperti video dia itu yang terakhir, yang jangan kasih titik kalau Tuhan masih bilang koma. Luar biasa sekali saya nonton. Wah, saya sedih sendiri lihat video seorang pastor Raditya tersebut. Wah, tapi mudah-mudahan kita tetap doakan lah, mudah-mudahan anak-anaknya nanti bisa meneruskan. Sama saya lihat juga tadi Instagram dari anaknya yang kedua itu, wah, captionnya itu sangat luar biasa. Itu mungkin karena ajaran dari ayahnya kan begitu, jadi dia pun rela gitu, sampai dia bilang sudah tenang di sisi Tuhan. Kalau kita secara manusia pasti nggak bisa kan gitu. Sedangkan kita yang tidak kenal secara dekat aja kita sedih loh, apalagi mereka keluarganya sendiri. Kita lihat Kak Joanna sangat muda, wah.
pasti dia punya tanggung jawab yang sangat luar biasa. Anaknya 4 kita lihat, tapi kita minta dukung doa sama Tuhan, pasti Tuhan pasti selalu menyertai mereka kok. Itu ketika hari Rabu malam saya dapat broadcast bahwa Bang Radit itu kritis, saya madeg gitu. Waduh, ya Tuhan tolong dia. Kalau gitu saya. Dan kebetulan pula itu kemarin mereka Jumat itu ya, Jumat sore mereka doa bareng ya semua. Iya, sama sinode. Astaga, di situ ternyata Tuhan tunjukkan jalan untuk dia, itu ya jalan yang terbaik. Ya kita tidak bisa melawan kedaulatan Tuhan, kan kembali lagi sama Tuhan. Ya, supaya kita lebih lagi melanjutkan visi misi beliau. Iya sih, puji Iya. Tuhan. Iya, Kak. Temanku juga bilang dia ini dulu seorang DJ juga perempuan. Tadinya aku mau undang dia narasumber, tapi lagi nggak bisa. Dia memang kaget juga. Ya ampun Kak, nggak nyangka gitu ya. Masih muda, begitu cepat berlalu. 36 tahun ya. Sekitar 36 ya. Mau 37. Nah ini refleksi buat kita juga. Yang tahu masa depan tuh cuma Tuhan gitu ya. Jadi kayak sekarang nih aku nggak tahu besok pagi apa aku bisa bangun pagi lagi melanjutkan hari, cuma Tuhan yang tahu gitu. Jadi pergunakanlah waktu yang ada gitu, bahwa usia kita mau tua mau muda itu kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan kan. Jadi ini refleksi juga buat kita, sangat disayangkan tapi ya itu sudah jadi kehendak dan kedaulatan Tuhan memang, bahwa setiap orang yang sudah dipanggil itu sudah Tuhan yang berkehendak gitu ya. Jadi aku kadang bertanya, merefleksi diri aku, Tuhan, aku kapan pulang ke rumah Bapak gitu kan. Itu kan hal yang mungkin orang jangan ngomong gitu ya, kayak nggak mensyukuri hidup. Tetapi itulah aslinya kita sebagai pengikut Kristus. Dunia ini bukan rumah kita itu. Kita tuh ada rumah lagi ya, ada rumah lagi di luar di surga sana yang sudah disediakan Bapa untuk kita sesuai dengan apa yang Dia sampaikan di firman-Nya, bahwa Dia sedang menyediakan tempat untuk kita semua bagi orang yang percaya, yang tetap teguh di dalam iman sampai pada hari kedatangannya gitu. Dan kedatangan Tuhan juga tidak ada yang tahu kan, seperti pencuri tidak ada yang tahu, malaikat pun tidak gitu ya. Jadi kita berjaga-jaga selalu gitu. Itu aja sih. Ya. Lanjut brother. Iya, betul sih yang dibilang Kak Christine tadi. Mungkin kalau orang lain kita bilang kayak gitu, pasti mereka beranggapan, kamu ini ngomong apa, nggak boleh ngomong kayak gitu kan gitu. Cuman ya kita kalau orang-orang percaya, pasti ya Tuhan nanti tunjukkan jalan sendiri sama kehidupan kita. Makanya kalau menurut saya sih ini sebenarnya langkah awal kita lah, yang generasi-generasi sekarang ini, untuk meneruskan pelayanan dari hambanya almarhum Raditya Oloan, supaya kita bisa menjadi bukan cuman berdampak, maksudnya gini, bukan cuman berdampak di keluarga, bukan cuman berdampak di teman, tapi ayo kita coba supaya kita bisa berdampak seperti Raditya Oloan ini. Dia di seluruh Indonesia, bahkan mungkin internasional dia sudah berdampak juga, bukan cuma di seluruh Indonesia. Kita lihat pengalaman hidup, wah itu kesaksian hidup yang sangat luar biasa, karena dia sudah alami sendiri, bahkan dia juga berani jujur di depan Tuhan, mengaku segala dosanya. Itu yang saya salut dengan dia, mengaku dosanya. Bahkan dia kemarin pas saya dengar kesaksiannya itu, bahkan mereka itu menikah pada waktu Kak Joan itu sudah mengandung. Itu suatu pengakuan dosa yang sangat luar biasa, karena firman Tuhan juga sudah bilang kan, kalau kamu mengaku dosamu dalam Yakobus itu, maka Tuhan pasti akan memaafkannya, Tuhan akan mengampuninya. Nah, maka dari itu kita yang anak-anak muda ini yang mungkin sekarang lagi bersedih, ya kita nggak apa-apa lah bersedih secara manusia, kehilangan seorang yang kita maksudnya yang kita banggakan, seseorang yang kita favoritkan, seseorang yang menjadi teladan bagi kita anak muda ini. Tidak apa-apa kita bersedih, tapi jangan jadikan kesedihan itu untuk kita kendor, tapi jadikan itu menjadi suasana yang bisa membangkitkan kita, semangat kita lagi, bahwa kita jangan cuman berhenti di pastor itu aja, jangan cuman berhenti di pelayanan dia, tapi mari kita teruskanlah. Ya mungkin itu aja. Mungkin dari Kak John mungkin ada closing statement mungkin yang mau disampaikan buat teman-teman yang nonton ini nanti. Oke. Ya. Closing statement dari saya, dari apa yang saya sampaikan, dari apa yang kita sharingkan pada hari ini, yaitu mari kita sebagai orang yang percaya
Janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik, janganlah kita jemu-jemu untuk menginspirasi generasi ini. Ya, supaya melalui diri kita, generasi ini mengalami perubahan yang lebih baik lagi dan bisa mengenal Kristus. Ya, dan biarlah melalui diri kita banyak generasi akan dimenangkan. Itu yang dari saya. Puji Tuhan. Mungkin Kak Christine ada lagi atau tidak biar kita tutup dalam doa. Pesan-pesannya untuk anak-anak muda ini. Ya, simpel aja sih, pesanku juga nggak panjang-panjang ya. Kurang lebih sama. Tetap semangat, menyemangati di dalam saling mendoakan, saling menguatkan di dalam iman. Kita berdoa dalam roh dan kebenaran. Meskipun teman-teman kita jauh di luar sana, di seluruh pelosok negeri ataupun di belahan bumi, tapi kita bisa dipersatukan di melalui sosial media ini. Tetap jalin komunikasi juga. Kalau ada yang mau di konseling, ya konseling aja gitu. Dan satu, jaga pergaulan kita semua ya, bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tetap semangat di dalam Tuhan, jangan patah semangat. Ya, selalu pandang Yesus, jangan pandang manusia, karena pandang manusia akan kecewa ya. Oke, shalom, itu aja. Makasih. Oke, mungkin saya kalau seperti yang nyambung di belakang Kak Christine saya juga mau menyampaikan bahwa kita jangan melihat seberapa buruk masa lalu kita, tapi kita cobalah untuk berubah. Karena banyak anak muda mengatakan seperti ini, aku kan masih muda, masih banyak waktu. Jangan kita beranggapan seperti itu, tapi kita nggak tahu kan, Tuhan itu datang seperti pencuri. Kita nggak tahu, nanti bisa aja setelah kita ini podcast ini, kita nggak tahu Tuhan panggil kita, kan begitu. Jadi ayolah anak-anak muda yang ada, jangan tunggu waktu untuk berubah, tapi kita mari berubah selagi masih ada waktu. Ya, mungkin begitu aja. Mungkin bisa ditutup dalam doa oleh Kak John mungkin. Oke. Kita Mari akhiri. kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas segala yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan-Mu. Kami bisa sharing satu dengan lainnya di channel YouTube Roy ini. Tuhan, kami percaya Engkau akan memakai untuk memberkati banyak orang. Dan kami percaya yang sudah menyaksikan pun menerima berkat yang dari Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati setiap langkah kami dan jeripaya kami dalam Engkau ini, kami akan menerima sesuatu yang baik pula ya Tuhan. Tuhan, kami mau mengakhiri sharing kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat Kak Christine dan Kak John. Amin. Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Makasih semua ya.